Salam Guru Inovatif. Perkenalkan, nama saya Nahrania. Saya lulusan dari Pendidikan Kimia FKIP ULM. Pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mengajar di depan kelas. Nah, untuk Bapak Ibu yang menonton video ini, semoga bisa menjadi tambahan referensi. Baiklah, kita mulai saja. Adapun mata pelajarannya adalah kimia dengan materi pokok, struktur atom, dan submaterinya adalah perkembangan model atom serta partikel penyusunnya. Nah, bagaimana sih cara saya mengajar? Nah, ketika saya mengajar di dalam kelas, biasanya bawaan kita dulu nih. Bawaan kita tuh harus senang dulu walaupun banyak masalah di belakang kita. Tapi ketika kita masuk ke dalam kelas, kita lupain dulu. Kita semaksimal mungkin happy. Jadi supaya anak-anak itu juga merasa happy dengan kita. Jangan kita bawa hal di luar itu ke dalam kelas. Jadi lupain dulu nih. Pertama. Kemudian setelah bawaannya sudah happy, kita senyum, lalu kita sapalah anak-anak kita. Setelah itu kita tanyakan kehadiran mereka. Kemudian kita beri persepsi. Persepsinya bermacam-macam. Seperti contohnya kalau kita tentang atom adalah kita tampilkan kacang atom. Nah, mereka udah tahu tuh kita akan bahas apa. Tentu dong model atom seperti itu. Tapi sebelum ke situ saya jelasin dulu bagaimana saya menyusun atau membuat tahap-tahap supaya peserta didik kita itu mudah memahami apa yang ingin kita jelaskan. Nah, biasanya saya itu memulainya dari C paling rendah dulu, C1 sampai C di kompetensi dasar yang diharapkan. Kalau pada struktur atom adalah menganalisis perkembangan model atom. Nah, dibuatlah KI-nya dari cara kita menjelaskannya itu dari C1, walaupun di RPP kita itu langsung kita tuliskan C4. Yaitu saya mengoreksi model atom. Kemudian setelah kita tahu nih step-step yang ingin kita lakukan di kelas, selain dari orientasi, apersepsi, pemberi acuan, kemudian inti, serta penutup. Nah, sudah saya jelaskan tadi orientasinya berupa salam. Kemudian kita bawa dulu semangat dari awal. Lalu kita sesuai kepercayaan kita, yaitu kita doa dulu kan, supaya mereka senang serta ilmu yang mereka peroleh itu berfaedah, berkah kayak gitu. Kalau saya tuh gitu. Selanjutnya baru persepsi tadi, kemudian kita pemberian acuan, misalnya menyampaikan tujuan pembelajaran yang apa yang ingin kita sampaikan. Jadi mereka itu sudah tertuju atau terfokus pada apa yang ingin kita bahas. Jadi mereka nggak buyar kemana-mana. Apa nih yang ingin dibahas? Enggak. Tapi fokus mereka sudah ada. Sub-sub yang ingin kita bahas sudah kita ketahui. Jadi kita tinggal menjelaskan aja, tinggal membawa mereka sesuai dengan yang kita inginkan. Model saya di sini adalah Discovery Learning. Pada kegiatan inti, pada Discovery Learning, sebelumnya kenapa sih kok saya milih Discovery Learning? Karena kan model atom ini serta penyusunnya itu bersifat penjelasan, berupa penjelasan. Maka lebih mudah ketika kita ajak mereka mencari-cari pengertian tentang model atom itu tadi. Beda dengan hitungan.
beda lagi modelnya. Nah, pada ini kita discover learning. Jadi mereka bisa menemukan apa yang disebut atom dengan cara bisa mencari di internet, bisa membaca di buku, dan hal-hal lain yang berhubungan. Seperti itu. Supaya pembelajaran itu lebih menarik. Bukan hanya kita guru yang menjelaskan, tidak, tapi mereka dulu menemukan. Jadi kemudian di akhirnya baru kita koreksi apa yang betulnya, apa yang salahnya, sehingga mereka menemukan, oh iya betulnya ini, oh iya salahnya ini, seperti itu. Nah, sintak pertama dari discovery learning adalah stimulasi. Jadi cara saya menstimulasi pada materi atom adalah menampilkan gambar emas. Nah, emas, familiar dong dengan emas. Nah, kenapa emas, Bu? Gitu kan? Emas ini familiar dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, dari emas itu ketika kita jelaskan kalau emas ini dipotong menjadi bagian-bagian yang paling kecil, maka itu disebut apa? Yaitu apa? Partikel penyusun atom atau penyusun atom. Jadi kita jelasin ketika dipotong-potong itu menjadi partikel-partikel. Partikel itulah, partikel yang paling kecil itulah yang disebut atom. Secara sederhananya demikian. Nah, kemudian partikel itu tadi memiliki muatan. Nah, muatannya tadi apa? Muatan elektron, muatan negatif, kemudian proton, positif, kemudian neutron, netral. Kita bawa mereka ke sana. Tapi kita tidak katakan secara langsung. Hanya mengatakan bahwa apa ini? Emas. Apa yang terjadi ketika kita potong-potong menjadi semakin kecil? Menjadi partikel-partikel. Disebut apa? Seperti itu. Kemudian sintak kedua adalah problem statement. Nah, contoh dari saya tentang model atomnya, problem statementnya adalah sebutkan nama unsur daripada emas serta apa saja penyusunnya. Nah, baru mereka mencari-cari. Nanti ketemu model atom, lalu ketemu penyusunnya, dapatlah mereka jawabannya. Maka menemukan mereka jawabannya. Gitu kalau saya. Karena ini pelajaran kelas 1 SMA, otomatis kita memberikan pengerjaan yang sederhana, namun modelnya juga terpenuhi, kayak gitu. Jadi kita mengajar harus melihat dulu mereka ini mampu nggak. Jangan kita langsung terlalu tinggi. Kita mulai dulu dari bawah. Kita sesuaikan dengan mereka, karena mereka memiliki background yang berbeda. Sintak ketiga, mereka telah dapat pertanyaan lalu mereka mengumpulkan data. Bisa dengan membaca tadi, bisa dengan mencari di internet, dan apapun itu yang menuju ke jawabannya, untuk mencari sendiri jawabannya. Nah, tahapan berikutnya sintak keempat yaitu data processing serta sintak kelima verifikasi. Di bagian sintak 4 mereka berdiskusi. Jadi jawaban itu bukan dari satu kepala tapi beberapa kepala, sehingga terdapatlah kesimpulan dari kelompok tersebut. Bukan dari hasil individual tapi diskusi kelompok. Setelah itu kita mengamati mereka juga serta kemudian verifikasi, yaitu mereka membuat laporan serta mempresentasikan jawaban mereka. Pada tahap kelima, ketika berdiskusi juga boleh ada yang ingin bertanya ketika ada yang dijelaskan temannya tadi yang kurang jelas. Jadi kita berikan mereka keberanian untuk menjawab, untuk bertanya kepada temannya.
Setelah itu barulah sintak terakhir, yaitu generalization, menarik kesimpulan. Nah, ini kita berikan dulu peserta didik yang menyimpulkan. Setelah itu baru kita menyimpulkannya. Jadi kita simpulkan secara sederhana yang inti-intinya saja supaya mereka mudah mengingatnya. Contoh saya adalah ketika mereka ada pertanyaan di LKPD model atom bla bla bla, kemudian penyusunnya segala penjelasannya, maka saya akan menjelaskan secara sederhana bahwa teori atom itu terdiri dari 5 model atom sampai saat ini. Yang pertama adalah model atom Dalton, kemudian Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Bohr, dan juga mekanika kuantum, di mana model atom kuantum menjelaskan bahwa atom itu berupa bola kecil yang tidak memiliki muatan. Kedua adalah dari J.J. Thomson, di mana atom itu memiliki muatan positif dan negatif dan bersifat netral, di mana elektron dan positifnya tadi berimbang sama, seperti roti kismis. Roti sebagai muatan positif, kemudian kismis sebagai muatan negatif yang tersebar merata pada rotinya. Kemudian ketiga adalah Rutherford, di mana model atomnya menjelaskan bahwa model atom tadi memiliki inti yang bermuatan positif serta dikelilingi oleh lintasan, di mana setiap lintasannya tadi memiliki elektron. Jadi elektron tadi mengelilingi inti. Nah, lintasannya itu berbentuk elips. Berikutnya adalah Bohr, juga memiliki inti karena penerus daripada penelitian sebelumnya. Nah, memiliki elektron juga serta memiliki lintasan juga. Tapi di sini dia ada kulit-kulit, di mana elektron tadi berdiam di setiap kulit, dan di setiap kulit memiliki jumlah elektron maksimum dan dapat berpindah dari satu kulit ke kulit lain dengan menyerap ataupun melepaskan energi. Kemudian baru mekanika kuantum. Nah, model ini menjelaskan keberadaan karena elektron itu tidak dapat, di dalam atom tadi elektronnya tidak dapat dipastikan keberadaannya, hanya kebolehjadiannya. Bisa di kulit K, bisa di kulit L, kayak gitu. Tidak bisa dikatakan dia pasti di sini, tidak. Tapi hanya kebolehjadian bahwa dia berada di kulit ini, seperti itu. Jadi yang mana yang salah, yang mana yang benar, mereka bisa mengetahui, mengoreksi dari penjelasan kesimpulan dari gurunya. Baru kita memberikan tes, post tes, supaya lebih menahapkan, memperkokoh apa yang mereka tangkap pada pembelajaran hari ini. Lalu setelahnya kita tutup saja, atau kalau ada materi berikutnya kita jelaskan sedikit apa yang akan kita pelajari minggu depan, seperti itu. Lalu kita tutup dengan doa dan kita ucapkan salam juga dengan bahagia. Jangan kita murung kayak gitu. Suasana kita selalu bahagia. Nah, itulah bagaimana cara saya mengajar ketika di dalam kelas. Ya, pasti Bapak Ibu memiliki cara masing-masing mengajar dalam kelas, entah itu modelnya kah atau pembawaannya kah. Tapi pembawaan saya seperti itu. Nah, semoga video sharing saya ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan salam guru inovatif.